Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadinir raufir rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita masih di dalam pembahasan tentang 10 kelompok manusia yang dia tadi itu diselamatkan oleh Allah sehingga dinampakkan jasadnya pun tidak termakan oleh bumi. Insya Allah ini pembahasan akan kita selesaikan pertemuan kita sekarang ini. Tinggal yang belum kita bahas di sini, wal ghazi, orang yang berperang, wal alimu, orang yang alim, orang yang mengerti ilmu agama, wasyahidu, orang yang mati syahid. Jadi di sini kenapa kok dikatakan ada ghazi, ada syahid? Kalau ghazi itu secara umum, artinya mereka yang berperang untuk membela satu kebenaran. Berarti di sini secara umum, baik membela karena haknya dia diambil, termasuk kalau dihubungkan kepada para pejuang kita. Belum lagi kalau memang diniatkan untuk menjaga agama, karena maaf, setelah datangnya Wali Songo, setelah Islam menyebar, kita tidak mengenal agama yang namanya agama Kristen atau yang lainnya, kecuali dari mereka para penjajah. Maka kalau memang tujuannya mereka para pejuang tadi itu untuk menyelamatkan agama Islam, masuk di dalam masalah syahid. Kalau memang mutlakon untuk membela dari negara kita, maka ketika itu termasuk orang yang diselamatkan, termasuk orang syahid juga, cuma syahid akhirat. Karena apa? Membela hak dia yang akan diambil. Ini kalau dalam hukum fikih lebih dikecilkan lagi, ada yang namanya daf'us sha'il. Daf'us sha'il itu apabila kita diserang, kita akan diambil hak kita, kemudian kita melawan, boleh, tidak ada masalah. Dikatakan kalau hak kita mau diambil, kemudian sampai kita terbunuh, terhitung syahid. Ini juga bisa dimasukkan kepada pembahasan ini, waman kutila madluman, dan barang siapa yang terbunuh dalam keadaan terdolimi, teraniaya. Itu pun ulama mengatakan kalau memang yang diminta itu urusan dunia, boleh kita menolak, boleh kita melawan. Tapi kita tidak melawan pun tidak ada masalah. Malah kalau membahayakan jiwa kita, fal ahsan, fal afdal, fal aula, lebih utama berikan saja. Tapi kalaupun mau melawan, boleh, tidak ada masalah. Ini kalau urusan dunia yang mau diambil. Tapi kalau memang akan menghinakan harga diri kita, maaf, akan mengganggu istri kita, akan mengganggu anak kita, lebih-lebih anak perempuan kita, wajib kita bela mati-matian. Itu paham ini ya? Jadi kalau lingkupnya ghazi, orang yang berperang, ya tadi itu bisa secara khusus kalau memang ditujukan untuk membela agama Allah, bisa secara umum apabila ya sudah, kalau bela agamanya Allah berarti masuk syahid dunia akhirat. Tapi kalau berhubungan untuk membela haknya dia yang akan diambil, termasuk dia ini syahid dunia, syahid akhirat, syahid akhirat. Orang yang meninggal
dalam keadaan syahid, membela agama Allah, berperang untuk membela agama Allah. Bukan cuma mereka tadi itu jasadnya dibiarkan oleh Allah, bumi mengharamkan jasadnya untuk dimakan, bukan cuma itu. Bahkan dalam nas Al-Quran bahwasannya mereka tadi itu diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita baca sekarang surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surat Ali Imran ayat 169, wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwatan. Tafsirnya apa? Yaitu la tadunnanna, janganlah benar-benar kamu menyangka. Nunnya itu taukid, penekanan. Lek bahasa Jawanya itu gini, jangan sampai dua prosongko loh ya. Jangan benar-benar kamu berprasangka. Berprasangka apa? Alladzina istashhadu fi sabilillahi, yang mereka tadi itu syahid fi sabilillahi, di jalan Allah, li'i'la'i dinihi, untuk meninggikan agamanya Allah. Jangan kamu nyangka apa? Amwatan, dia itu mati seperti itu. Oh enggak. Mayit itu bagaimana? La yahissuna wa la yatana'amuna. Kamu berasangka apa? Ini mayit. La yahissun, mayit ini tidak ngerasakan. Wa la yatana'amun, ini mayit, tidak ngerasa apa-apa, tidak bisa mendapatkan nikmat dari Allah. Jangan sekali-kali kamu berprasangka seperti itu. Maaf kita putus sedikit. Jangankan seorang yang terbunuh di jalan Allah sebagai syahid, mayit biasa mereka merasakan apa yang kita laksanakan. Sehingga dalam syariat agama berlaku apa? Haram ngelihat auratnya. Ketika memandikan jangan ditelanjangi bulat, meskipun sama lelakinya, karena antara laki dan laki auratnya apa? Antara pusar dan lutut. Ketika mandikan antara pusar dan lutut jangan terbuka, jangan nempel kulit dengan kulit. Maknanya apa ini? Jangan kau anggap dia itu bangkai biasa. Jangan kamu anggap ini orang sudah tidak ngerasakan. Sampai diatur dalam syariat. Kalau kamu akan mandikan mayit sore malam hari, waktu dingin, jangan gunakan air dingin. Kenapa? Dijawab oleh ulama, sebagaimana kalau musim dingin engkau mandi dengan air dingin, engkau akan merasakan kedinginan, seperti itu mayit pun akan merasakan. Paham? Jangan engkau ambil kukunya karena makro, jangan engkau ambil rambutnya, makro. Kenapa? Kalau ngambil kuku, kalau orangnya masih hidup, itu kalau diambil sedikit, bahasa Jawanya ke daging, kena dagingnya, merasakan sakit kan? Aduh, bisa kita berhenti. Tapi kalau mayit dilarang dalam syariat. Kenapa? Kalau sampai terkena dagingnya, ini merasakan, mayit merasakan, cuman mereka tidak bisa berkata-kata. Sehingga dalam syariat untuk mayit makruh mengambil kukunya. Paham? Jangan kamu menyangka orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka itu bangkai, tidak merasakan, tidak mendapatkan nikmat. Apa katanya Allah? Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun. Bal ahya', mereka ini hidup 'inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Bukan cuma hidup, yurzakun, diberikan rezeki mereka tadi itu. Tafsirnya yaitu balhum ahya'un, tetapi mereka itu dalam keadaan hidup, mutana'amuna, mereka ini mendapatkan nikmat fi jinanil khuldi. Jinan jamak dari jannah. Jadi kalau ngelihat tafsir ini Pak, orang yang mati syahid itu 8 pintu terserah mau masuk sebelah mana. Jadi kalau bahasanya kita bisa mondar mandir dari sorga yang pertama, pindah kedua, pindah ketiga, pindah keempat. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang pintu-pintu sorga di hadapan para sahabat, termasuk Sayyidina Abu Bakar hadir ketika itu,
dijelaskan. Ada yang namanya pintu Royan untuk yang ahli puasa, ada yang dia ini ahli sholat, ada ini, ada itu, pintu-pintu itu dijelaskan. Sayyidina Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, apakah ada dari umatmu ini ya Rasulullah yang bisa masuk dari semua pintu? Rasulullah senyum, mengatakan apa? Ada, wahai Abu Bakar. Ada ya Rasulullah, ada. Dan kamu salah satunya. Radhiyallahu ta'ala anhu. Nanti ada, anak ambilkan tadi dari sirah sahabah tentang sahabat-sahabat yang pertama kali menampakkan keislamannya. Ada, nanti kita bahas. Jadi di antaranya apa? Orang mati syahid. Tafsirnya apa? Fi jinanil khulud. Fi jinanil khulud, di sorga-sorga yang kekal. Nah ini jangan dibahas lagi. Loh, kekalnya bagaimana, Beb? Apakah sama kekalnya seperti Allah Subhanahu wa taala? Allah itu kan kekal. Gini loh, Le. Khulud, makna kekal itu tergantung Allah Subhanahu wa taala. Apakah sama kekalnya dengan kekalnya Allah? Ya lain. Berarti ada batas waktunya. Wallahu a'lam, Allah yang nentukan. Loh terus bagaimana? Ustaz, jangan dibahas. Pokoknya kekal. Sekarang yang perlu dibahas, bagaimana caranya ente bisa masuk ke sana. Jangan bahas bagaimana itu kekalnya sorga sampai meninggalkan sholat, sampai sholatnya tidak sempurna, sampai tidak baca Quran. Ya keliru. Ngerti ini? Yang jelas kekal. Sampai kapan? Wallahu a'lam. Paham ini? Kadang-kadang orang sekarang ini kurang pembahasan, Mbak. Kurang pembahasan. Jadi sing aneh-aneh dibahas. Kekalnya itu bagaimana katanya? Hah? Mereka tadi itu yurzakuna min na'imiha. Mereka itu diberikan rezeki min na'imiha, dari nikmat-nikmatnya apa? Jinan. Sorga-sorga. Ghuduwan wa asyiya, pagi hari, sore hari dapat kiriman. Timbul pertanyaan di sini. Timbul pertanyaan kan? Bentar. Dia di sorga, iya. Itu ketika kiamat apa enggak? Loh, kalau kiamat jangan dibahas. Kalau sudah kiamat akan masuk sorga. Berarti apa? Sebelum kiamat dia terbunuh sebagai syahid di kubur. Gambaran dohirnya 2 kali 1 meter di kuburan, tapi dilapangkan masuk sorganya Allah. Loh, bukankah sorga itu dibuka apabila Nabi Muhammad sudah masuk di sana? Dan itu terjadinya kapan? Terjadinya hari kiamat. Setelah fasul qadha. Setelah adanya pembagian, ini kelompok sorga, ini kelompok neraka. Kok ini dikatakan fi jinanil khuldi yurzakuna min na'imiha ghuduwan wa asyiya. Di sorga-sorga yang kekal diberikan rezeki dari nikmatnya sorga-sorga tadi itu pagi hari dan sore hari. Ulama mengatakan sorga yang nantinya akan diinjak pertama kali oleh kaki mulia Rasulullah itu sekarang ditutup, masihan. Tidak ada yang berhak masuk, ditutup. Mereka ini berada di mana? Di sahatul jinan. Apa? Di kebunnya sorga. Berada di kebun sorga. Buah-buahan yang ada di kebun sorga. Di kebun tidak panas tapi. Ikan ini ya Bang. Ya kadang-kadang masuk juga omongan. Loh Beb, di kebun. Lek kebun di daerah kene panas Beb. Di kene le. Kalau di sorga matahari ditiadakan oleh Allah. Itu perlu tahu. Kalau di sorga matahari ditiadakan. Loh, gaya penerangan apa Beb? Nah, bahas mana kan? Ngene wis. Ente tidak perlu bahas seperti itu, ya. Ente berusaha bagaimana masuk surga, engkau deloken. Matahari ini ndak ono diganti opo? Opo gawe genset, dedek-dedek buanter koyo ngene. Opo gawe generator, opo-opo? Ya Allah alam. Yang jelas mereka tadi itu mendapatkan nikmat. Tapi bukan di surga yang sekarang, ya bukan surga yang nanti, di kebunnya surga. Nikmat. Itu. Ini qala al-Wahidi, berkata al-Wahidi, al-asahhu, pendapat yang paling sahih,
pendapat yang paling benar fi hayati syuhada, di dalam masalah hidupnya para orang yang mati syahid, maruwiya, apa-apa yang diriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, min, ya dari anna arwahahum, sesungguhnya arwah-arwah mereka orang-orang yang mati syahid, fi ajwafit tuyuril khadri, di apa bahasa Indonesia? Di ini tenggorokan, bukan masuk di dalamnya, di tenggorokannya ini. Tenggorokan mana? Tuyuril khadra, tuyuril khadir, burung-burung yang hijau. Jadi mereka itu dibawa oleh burung, diletakkan di sini ya, Pak. Apa sih? Lek jane wong Jawa iku telini lho, Pak. Apa teli bahasa Indonesia nih? Tembolok. Iya wis ngono iku wis. Tembolok. Anak sekarang dituntut jangan banyak ngomong bahasa Jawanya gitu lah. Dituntut jangan banyak bahasa Jawanya. Jadi mereka itu berada di temboloknya sini. Wa annahum, dan sungguhnya mereka itu yurzaquna, diberikan rezeki, wa yaquluna, mereka makan, wa yatana'amun, mereka merasakan apa? Nikmat, bersenang-senang. Timbul di sini pertanyaan juga, apakah di sorga itu ada kewajiban syariat? Tidak ada, habis. Tidak ada kewajiban syariat. Poso kasaran ya, tidak ati poso, tidak ati turu, sing ati turu bangkrong turu terus, tak urusan. Timbul pertanyaan, loh Beb, dalam hadis tentang masalah Isra dan Mi'raj itu kan Nabi Allah Musa dilihat oleh Nabi ketika itu di Kathibul Ahmar, ketika Nabi Allah Musa ketika Nabi Muhammad ngelewati kuburan Nabi Allah Musa, dilihat dalam kuburannya itu ada permadani merah, didapatkan Nabi Allah Musa tengah sholat. Loh, berarti di alam barzah ada sholat. Jawabannya gini, Pak, di sorga itu tergantung apa kesenangan kita. Tergantung kesenangan sampai apa? Pokok masuk surga loh ya. Aku masih mau surga, aku sembayang seneng. Sembayang apa? Sembayang tidak wajib. Aku kalau kepingin wiritan, tok wiritono. Tidak wiritan pun tidak ada masalah. Beb, aku kepingin busur kok ndelok bal-balan tok wis. Kok iso kalah mambik getun aku, Beb. Misale. Tapi ndelok bal-balan tok, surga ndelok bal-balan li. Ngawur ae. Mosok ono ulama seneng bal-balan yo ono. Lek ndak ulama ngerajo sini. Paham ya? Jadi apa yang dia laksanakan di sorga itu bukan takalufan, Pak, bukan takalufan. Seperti Nabi Allah Musa, jawabannya apa? Karena Nabi Allah Musa tentunya sukanya apa? Sholat, munajat kepada Allah. Sehingga Nabi Muhammad kelihatan ketika Isra dan Mi'raj, Nabi Allah Musa sholat ala kathibil ahmar, di atas karpet merah. Paham? Tapi bukan berarti kalau di alam barzah wajib sholat, ono waktu adzan, ono muadzine, gak ono, tutup wis, rei, terserah, mau sholat toh, mau tidur mau makan mau nikmat toh, terserah. Tapi Imam Ghazali ngomong dalam kitab Ihya, kalau tujuan kita masuk surga, ingin mencicipi makanan surga, ingin mencicipi bidadari surga, itu boleh-boleh saja. Cuma katanya beliau, maaf, tidak ada bedanya manusia seperti ini dengan kambing atau binatang. Kenapa? Binatang tadi itu pokoknya diletakkan di kandang, diberikan rumput yang banyak, wassalam. Besok mau disembelih kek, besok mau diboleng, tidak tahu urusan. Berarti kalau tujuan kita masuk surga, ingin makan makanan surga yang tidak ada masalah, cuma magom kambing kedudukan. Loh, terus apa kata Imam Ghazali? Kalau mau masuk surga tujuannya satu, ru'yatullah, supaya melihat zatnya Allah. Itu mereka itu di surga mendapatkan kenikmatan. Apa katanya Allah? Keadaannya farihina, mereka itu seneng tok wis Pak, ndono susah.
Farihin, seneng. Ndak urusan ate riyoyo tuku klambine anak, ndak urusan. Iki bojo njauh klambi, njauh ngecat oma, njauh bener genteng tak ngeluh sak maceme. Prei, tutup. Farihin katanya Allah. Ini farihin jadi halnya, keadaannya seneng, nikmat, enak gitu. Bima atahu humullahu min fadli, dengan apa-apa yang Allah memberikannya dari kemurahannya Allah. Dari kemurahan, bukan ibadah kita. Karena Allah welas. Kalau memang dengan ibadah, yo jauh Pak. Sampai hitung saja 24 jam berapa ibadahnya sampean. Maaf, jangankan baca Al-Quran 1 hari penuh, 1 jam rutin baca Quran, ngeluh Pak. Loh, yakin ini? Insya Allah anak sampai aneh bisa bodoh. Cuma tidak mau dipaksa. Makanya Allahumma ja'alna minhum. Kalau kita masuk surganya Allah bukan karena ibadah. Ibadah apa yang sampean andalkan? Min fadlih. Yang makanya dikatakan min fadlih, dari kemurahannya Allah. Kalau ada orang masuk surga, yaitu Allah murah sama dia. Allah kasihan. Gitulah. Ai hum muna'amuna fil jannati. Mereka itu diberikan nikmat di surganya Allah. Farihun, mereka ini senang. Bima hum fihi, dengan apa-apa yang mereka fihi, di dalamnya apa-apa tadi itu, minan ni'mati, dari nikmat, wal ghibtati, dan segala sesuatunya. Rasa keinginan, loh, keinginan semuanya ditolongkan sama Allah. Sampai dikatakan bahwasanya di sorga itu kalau sudah tertek tok, apa ya, khatir fil galab, kalau sudah timbul apa ini bisikan dalam hati, mandaro mari ngene, mari pengajian mangane sego kebuli yo, misale dek langsung sego kebuli niki ndak iso Pak, ojo maning sampean menceramain ndak kok. Nah mosok sing jadi di surga itu khatir sudah masuk, sampai ada dikatakan seorang sahabat, ya sahabat macam-macam kan Pak, ada yang badui juga, cuma hatinya polos. Ya Rasulullah, aku kepingin di surga itu punya onta. Katanya Nabi, engkau akan diberikan onta. Besarnya sama mana ya Rasulullah? Apakah seperti yang aku miliki di dunia? Lebih dari itu wahai sahabat. Sampai Nabi ketika jawab itu tertawa, kelihatan ini gigi gerahamnya. Rasulullah. Ya podo kalau sampean, ojo nggoroi sampean ya. Beb, aku duwe sawah, aku pengen duwe sawah. Ono sawah engko, ojo kuwatir. Sawah kowe werenge, ndek kono lho wereng. Prei wereng wis. Werenge khayir kabeh engko. Paham ini ya? Nah, ini kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mati syahid. Ya, yang membela agama Allah. Nah, Islam ini Pak, agama yang ibaratnya itu tidak pelit Pak. Allah tahu semua orang ini tidak mungkin mendapatkan kesempatan syahid, tidak mungkin. Seperti sekarang kita dengarkan di Palestina katanya, tidak tahu dibom, tidak tahu diapakan, 4 orang mati. Apakah wajib kita berangkat? Tidak wajib. Kapan wajib? Apabila jarak yang diobok-obok, yang dihancurkan oleh orang kafir itu jarak kosor. Berapa? 86 km. Kalau sudah seperti itu, daerah itu tidak ada yang bantu, maka yang lebih dekat. Ya semoga selamat. Misalnya Surabaya diduduki sama orang-orang kafir, sembahyang tidak boleh. Dilihat Surabaya ini orangnya mampu apa enggak? Oh tidak mampu, diambilkan dari Sidoarjo. Sidoarjo tidak mampu, tambah mundur Bangil tidak mampu, Pasuruan tidak mampu, Probolinggo mampu mandek. Kita tidak wajib. Loh, ya apa Beb? Terus aku kepingin mati syahid, ngelihat rahmat Allah yang begitu besar kepada mereka yang mati syahid. Terus bagaimana kita? Niat. Kan Anda sebutkan beberapa waktu yang lalu, kebanyakan umatku katanya Nabi Muhammad, mereka itu meninggal di atas tempat tidurnya, tapi terhitung orang yang mati syahid. Kenapa? Dia meninggal ada angan-angan untuk membela agamanya Allah. Angan-angan itu tertulis dalam Islam, tertulis dalam syariatnya kita. Kenapa? Untuk memudahkan kita.
Kalau mau gunakan hukum aslinya, ya repot Pak. Mana Palestina, mana kita orang. Oh, di Papua Beb, berapa jaraknya Papua ke sini? Sampai kapan nyampe ke kita? Repot kalau mau mati syahid. Maka ketika itu Allah nyediakan, ayo siapa? Dengan apa? Niat. Syahid pun macam-macam. Ada syahid akhirat yang dia itu terhitung mati seperti biasa. Caranya seperti biasa, dimandikan, dikafani, disolati, dikubur. Tapi nanti di akhirat dia terhitung mati syahid. Di antaranya apa? Ya ini, al-alim, orang alim. Orang yang gunakan waktunya untuk Allah Subhanahu wa taala, syahid. Cuma dengarkan, Mbak. Bukan semua orang alim itu, mereka itu jalannya lurus. Ini perlu, Mbak. Karena kalau enggak, semangat kita mundur. Mundur bagaimana? Kita jadi takmir masjid misalnya. Beb, anak ini dimusuhi, Beb. Padahal anak ini dikiran, anak dikir, dimusuhi. Sampean pidato, kena nyampaikan dari kitab, yodak gelambiar, dilokno wong, jual apa? Keras jane. Dengarkan. Jangankan kita orang, para pembesar-pembesar kita, para guru-guru kita dari tokoh-tokoh madhab, di antara mereka ada yang mati karena sebab cambukan. Siapa? Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal ini yo le alime yo waduh kita orang, Pak. Koyok langit karo telengi sumur, waduh. Imam Ahmad bin Hambal sampai dikatakan apa? Beliau ini tidak tidur kalau malam, duduk gitu, merem gini, duduk. Sama apa? Baca Quran. Pagi hari, tadi malam anak tafakkur ini ternyata yang keluar hukumnya dari ayat Allah ini, tulis sama muridnya, ditulis. Jadi madhab Imam Ahmad bin Hambal. Imam Syafi'i sama seperti itu. Bahkan Imam Syafi'i itu pernah diundang oleh Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal ini kan muridnya, Pak. Muridnya. Jadi sering cerita. Imam Syafi'i itu gini, guru anak itu gini, guru anak itu gini, terus sampai putrinya Imam Ahmad bin Hambal ini kepingin kelihatan Imam Syafi'i itu bagaimana. Ngomong, Abah, undangan po gurumu merini. Loh, nak, tidak semudah itu datangkan guru kita, katanya. Beliau itu sibuk. Soalnya aku tidak pantas temenan kalau aku mau undang dia. Age Pak, tolong Pak, aku kepingin wero, yo apa bahasanya berot Pak, berot. Sampai anaknya Imam Ahmad bin Hambal sakit. Lek jadi orang Jawa apa? Kemlulusan. Ayo bahasa Indonesia apa kemlulusan itu? Saya tidak bahasa Jawa. Apa? Terngiang-ngiang. Tapi kalau terngiang dipikir pacaran, bukan loh ya. Jadi kepikiran yang begitu kepikiran sampai sakit panas. Lah, berhubung Imam Syafi'inya orang alim, ya ibaratnya orang Jawa itu tahu sebelum ada yang beritahu. Langsung nulis surat Imam Syafi'i, sampai no karo muridku, aku dino iki ate nang penggene. Aku ate nginep di omah sedina. Belum ngundang loh ini ya. Dibawa suratnya. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal itu kalau nerima surat dari gurunya Imam Syafi'i, kalau dalam keadaan berdiri duduk, kalau dalam keadaan duduk miring, Pak. Kenapa? Penghormatan kepada guru. Surate loh ya, surate. Jadi kalau pas nerima suratnya, Imam, oh ya, ini ada surat dari mana? Dari gurumu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, langsung duduk. Kalau pas tengah duduk, Imam, ada ini dari guruku, langsung miring, Pak. Kenapa? Penghormatan. Dan beliau tidak memegang suratnya Imam Syafi'i kecuali apa? Berwudu terlebih dahulu, memakai pakaian sempurna, surate lagi. Nah, kadang-kadang kita orang karo guru kita orang sandali guru dia dijepit, nggak kurang ajar ya. Iki yo ini ceritanya kiai kehilangan sandal yo ini. Jadi mari khotib, assalamualaikum, buyar sembahyang delok sandal hilang. Kenapa yai? Sandalku hilang, salah dewe tinggal.
Ya Allah. Mangkane ilmune gak jebles-blas wis. Paham ya? Datang utusannya Imam Syafi'i. Hah, Imam, guru mau datang ya? Seneng Pak, seneng, langsung datang ke anaknya. Nak, doamu sama Allah diterima nak, katanya. Lu ada apa ayah, katanya. Ini Imam Syafi'i mau datang ke tempat kita. Itu Syafi'i tanggoku loh. Imam Syafi'i mau datang. Murid guru anaknya ini langsung bangun, katakan apa? Alhamdulillah Bapak, ternyata doaku ini diterima oleh Allah. Maksudmu apa nak? Aku 3 hari 3 malam minta sama Allah supaya Allah menggerakkan hatinya Imam Syafi'i mau datang ke sini. Tadi guru, murid, saanai, alim kabeh. Datang Imam Syafi'i, wah disiapkan makanan, sudah siapkan makanan. Nah, kan tidak mungkin ketemu anaknya, sehingga dicunguk-cunguk ini tak dilihat, dicunguk-cunguk. Waktu dicunguk, Imam Syafi'i mangane wake, Pak. Manggil makan banyak. Belum. Mari makan, tambah lagi, tambah. Nah, muridnya diem. Imam Ahmad bin Hanbal diem. Nggak ngomong apa-apa. Guru nih. Terus si ini putrinya Imam Ahmad bin Hanbal delok tertek di hati nih. Loh, kok iki yo kok mangan akeh yo, jarene wong alim kok mangan akeh. Diem nih Pak. Setelah itu ngomong, setelah makan ngomong, aku mau tidur ya sekarang ya, katanya. Oh iya, fadhol Imam, sudah nak guru anak sudah siapkan kamar ya. Masuk kamar. Itu mulai pertama masuk kamar itu menghadap ke arah kiblat terus, turu. Cuma kelihatan punggungnya gini gitu. Lah si putrinya ini Pak penasaran, opo sing dilakoni Imam Syafi'i iki opo? Dicunguk turu. Oh paling kok jam 2 paling. Jam 2 tangi paling. Delok turu maning. Sampai atas subuh masih tidur. Imam Ahmad bin Hanbal dari belakang kelihatan. Ada apa nak, katanya? Aku bukan mau kurang ajar Abah. Loh, kenapa katanya? Kenapa? Ada apa katanya? Ini gurumu kok lain ya? Hati-hati, jangan ngomongi katanya. Jangan dimo. Ndak ada gini loh Abah. Coba tanya no. Tak wani aku nak tanya. Bahasa kita orang ngawur ae. Mosok ati karo guruku tangon. Guru kok mangan akeh kon? Ngamuk akhirnya. Nek basa kasarnya gitu kan. Ndak wani aku nak. Ojo omong ngono sih. Ndak enak aku iki. Cuma makannya banyak. Terus malam ndak bangun. Ya apa ini Abah kata. Sedih aja. Salat subuh keluar. Ais bayang. Yang jadi imam siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Suruh jadi imam. Karena apa? Yang memiliki tempat lebih afdol, lebih utama untuk menjadi imam. Terpaksa disuruh-suruh jadi. Setelah salam, setelah baca-baca gitu, Imam Syafi'i tersenyum. Langsung dikasyaf ngomong kok. Ahmad, sampai no karo anakmu wedok ya. Aku mangan akeh di omamu ini bukan karena apa. Aku paling tidak seneng makan di rumahnya orang karena kebanyakan, maaf ya, iki Imam Syafi'i itu aku loh ya. Karena kebanyakan hartanya itu banyak yang syubhat. Sedangkan aku tahu makananmu ini terjaga, pasti halal, betul-betul halal. Sedangkan makanan halal itu akan menggerakkan jiwa kita supaya ibadah kepada Allah. Makanya aku makan banyak, tapi ojo kayak dalil. Undangan makan akeh, nang omah ngeluh aku Pak. Situ uang telung piring, opo halal kabeh, halal yo halal le, lek telung piring yo kurang ajar jenenge. Terus yang kedua, sampaikan kepada putrimu bahwasannya aku itu bukan tidur, aku menghadap ke arah kiblat, aku membaca satu firman Allah. Maaf ya, anak lupa firman Allah itu apa. Satu ayat ini ternyata di situ mengandung 70 dari tafsir, dan satu hadis mengandung beberapa ribu penafsiran.
Jadi mulai masuk kamarmu sampai subuh itu ya aku mikirkan itu, wahai Ahmad, sampaikan sama putrimu. Imam, aku karo sampean, Pak. Ojo dalil ngono, aku ndak turu Bib, mambengi Bib. Apa kelebonan jin. Ono terus mikirno Al-Qur'an, ono wis makomi lele, makomi. Nah, lihat ya. Imam Ahmad bin Hanbal bagaimana meninggalnya? Beliau itu Imam Syafi'i tadi takluk gawiyah, Pak, antara guru dan murid. Antara guru dan murid itu ada hubungan yang kuat. Ketika sholat subuh Imam Syafi'i di tempatnya di Mesir, itu setelah sholat subuh Imam Syafi'i nangis. Murid ambilkan kertas katanya, diambilkan kertas ditulis, sama nangis, Pak, tutup. Ini surat sampaikan kepada muridku sekarang ini, Ahmad bin Hanbal, sampaikan sekarang. Si murid tidak berani tanya. Setelah sholat subuh moro-moro nangis, kenapa ini? Tidak tahu. Berangkat ke Imam Ahmad bin Hanbal. Langsung ketika itu Imam Ahmad bin Hanbal dalam keadaan ngajar, tengah mengajar berhenti. Loh, kamu muridnya Imam Syafi'i ya? Iya. Ada utusan dari Imam Syafi'i? Iya. Langsung turun dari mimbarnya, Pak. Langsung turun. Ada apa katanya? Ada apa katanya? Ada surat. Sebentar katanya. Masuk dulu, pakai pakaian sempurna, gunakan minyak wangi, diambil suratnya. Dibaca, nangis. Imam Ahmad bin Hanbal nangis. Nangis, iki murid tambah bingung. Guruku Imam Syafi'i nangis. Nerimo surat, yo nangis pisan iki. Opo karepe iki? Tunggu sebentar katanya. Masuk ke dalam, ngambil bungkusan. Ini sampaikan kepada guruku katanya. Balik lagi, langsung kembali lagi ke tempatnya Imam Syafi'i, ke tempat gurunya. Ketika nerima itu dibuka, ternyata bungkusan itu apa? Jubahnya Imam Ahmad bin Hanbal, diciumi oleh Imam Syafi'i. Muridnya lah ya, diciumi. Si murid penasaran, beranikan diri tanya, wahai Imam Syafi'i, apa yang menyebabkan kau nangis? Dengarkan. Malam hari sebelum subuh itu aku didatangi Rasulullah. Rasulullah berpesan kepada diriku, sampaikan kepada muridmu Ahmad bin Hanbal, dia adalah orang yang aku cintai, dan sebentar lagi dia akan mendapatkan fitnah. Sampaikan seperti itu. Kemudian Imam Syafi'i tanya, wahai Rasulullah, kalau Imam Ahmad bin Hanbal itu merupakan kecintaanmu, terus aku bagaimana ya Rasulullah? Itu diceritakan Rasulullah merangkul Imam Syafi'i. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ya, kecintaannya. Kemudian ketika sampai di sana suratnya tadi itu, Imam Ahmad bin Hanbal kelihatan nangis. Rasulullah begitu perhatiannya, sampai kirim salam, mau dapat fitnah. Tapi yang bikin nangis Imam Ahmad bin Hanbal, selain karena Rasulullah perhatian kepada dia, kok gurunya minta jubahku, rasanya tidak pantas, cuma yang minta guruku. Kata Imam Syafi'i, kamu jangankan ngambil ilmu dari muridku Imam Ahmad bin Hanbal, jubahnya saja ini penuh berkah dari Allah. Sehingga diceritakan setiap ada orang yang sakit, itu jubahnya Imam Ahmad bin Hanbal diletakkan di atas gelas, dimasukkan sedikit di gelas kainnya tadi itu, diminumkan airnya, yang sakit langsung sembuh berkat jubahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Magam, kedudukan yang tinggi di hadapan Allah. Bagaimana meninggalnya? Ketika itu di zamannya Imam Ahmad bin Hanbal ada seorang pemimpin yang dolim, bertentangan dengan hukum syariat. Imam Ahmad bin Hanbal diperintahkan untuk memberikan fatwa, diberikan fatwa. Fatwa ini kalau bahasanya itu merugikan si raja, karena memang hukumnya seperti itu. Maka ketika itu dicambui Imam Ahmad bin Hanbal itu dicambui sampai 1 bulan. Kemudian setelah itu dipulangkan ke rumahnya, sakit karena bekas cambukan tadi itu saulan, Pak. Kemudian apa? Wafat. Dengar, coba cerita ini bikin, Pak. Kulo jenengan ini loh, dibanding no Imam Ahmad bin Hanbal itu sandi, Pak. Pernah enggak kita ini jangankan didatangi Rasulullah sudah,
Mimpi Rasulullah, pernah enggak? Terus apa yang kita berikan kepada Islam? Makanya kalau kita dikatakan iki sok pinter, iki keras, ini itu, semenjak dalam koridor Allah dan Rasulnya jalan. Karena apa? Mereka semuanya para guru-guru kita, pembesar-pembesar guru kita, banyak yang mati terbunuh dalam keadaan membela agamanya Allah. Bahkan disebutkan di dalam tafsir At-Tabari, bukan cuma para ulama yang terbunuh, Pak. Yang terbunuh itu para nabi. Anda bacakan riwayatnya ya. Dalam tafsir At-Tabari, juz yang ke-6 halaman 286, Nabi menyatakan apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Ubaidah, wahai Aba Ubaidah, Gotalat Banu Israilu 43 nabiyan min awalin nahar fi sa'atin wahidah. Hei Aba Ubaidah, katanya Nabi, Banu Israel itu kalau membunuh para nabi, yang dibunuh 43 nabi dalam sekejap. Jadi pagi harinya bunuh nabi 43 orang, bukan 1-2 loh ya. Siapa yang dibunuh? Nabi. Riwayat dalam kitab Ad-Durrul Mansur luwe parah maning, Pak. Dalam kitab Durrul Mansur juz yang pertama halaman 128, bahwasanya akhraja Abu Dawud At-Talisi wa Ibnu Abi Hatim an Ibni Mas'ud, mengeluarkan ini hadis Abu Dawud At-Talisi dan Ibn Abi Hatim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, qala, bersabda itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengarkan ini riwayat, kanat Banu Israil fil yaumi taktulu 300 nabiyyin. Ada, katanya Nabi, Banu Israel itu dalam satu hari, kebiasaan mereka dalam satu hari itu membunuh 300 nabi. 300 nabi dibunuh tiap hari. Thumma, setelah bunuh ya apa? Yuqimuna suqa baklahum fi akhirin nahar. Setelah bunuh 300 nabi selesai, langsung berangkat nang pasar. Apa? Buka bedake dodolan. Jadi bunuh nabi kayak biasa gitu, Pak. 300 nabi. Perlu diketahui jumlah nabi kan 124.000, bahkan ada yang mengatakan lebih. Bahkan riwayat yang paling asal mengatakan jumlah nabi itu tidak bisa dibatasi. Ini nabi loh, Pak, pilihannya Allah. Opo maning kulo jenengan pernah ndak naudzubillah minta dibunuh? Udah pernah, paling dilokno, paling banter metuwek. Bahasa Indonesia apa betul ya? Hah? Bahasa Indonesia apa betul ya? Metua, sok tua, iki ya segitulah metua. Ngerti karepmu, nggak ngerti yo karepmu. Paham ya? Ana sampaikan seperti ini nih Pak ya, supaya apa? Mama Pak ya, bukan ngomong sama sampean, diri kita Pak, diri Ana sendiri. Ojo mundur gitu loh. Kita buat acara misalnya, kita nyampaikan sesuatu. Semenjak itu koridor Al-Quran, koridor hadis, siapapun biarkan. Ente dikatakan metuwek kon, ndak apa-apa, mengai tuwek. Mengenom kon, wis tuwek aku. Kon metuwek, memang tuwek wisan. Kon iki pocol, ndak terserah, ndak pocol, tepak idasku ndak pocol. Ayo. Ojo mundur. Kadang-kadang kita ini getol, tuk 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 tuk. Kemudian dilokno titik jegal, jrek, kon metuwek yo, mundur dek, ndak wis, mundur, gledek. Ini lo Nabi, ini lo Rasul, dibunuh. Sahabat Nabi dibunuh, Imam Ahmad bin Hanbal dicambui. Kok madalah dilokno uang, biarkan. Sampaikan, meskipun pahit, qulil haqqa walau kana murra. Sampaikan, jangan takut. Semoga tidak takut. Amin. Ini sebetulnya masih ada ceritanya perempuan yang meninggal pertama kali sebagai syahid
karena ada hukumnya. Perempuan yang meninggal dalam keadaan nifasnya itu juga dikatakan mati syahid. Ada 3 hadis di sana. Ada 3 hadis tentang perempuan yang meninggal karena nifasnya. Ya. Imam Adil juga ada hadisnya di situ. Insya Allah akan kita bahas lagi insya Allah di pertemuan yang akan datang. Yang jelas kita tidak akan cepet-cepetan, kita ngajinya pelan-pelan saja. Yang penting mantep, kan gitu. Tidak perlu cepet-cepetan, tidak perlu kepingin cepet hatam, tidak bis. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Kok faham kemudian kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Untuk besok acara di Masjid Al-Mubarakah. Masjid Al-Mubarakah. Alamat Sumber Suko, Dusun Rekesan. Oh Klomprit ta. Klomprit. Tuh ya. Dusun Rekesan barang Klomprit. Begini Abdul Khalik gitu kan ya. Iya itu. Wis ngono iku. Ya.